Shalom sahabat Ruang Guru Kristen, kembali lagi kita pada channel ini akan membahas soal-soal SKB Guru Agama Kristen CPNS 2024. Oke, kita langsung aja ke soal pertama. Gereja memiliki pengakuan bahwa terbentuknya gereja adalah A. Karena Allah telah memanggil. B. Karena orang-orang yang berkepentingan sama merasa perlu untuk bersatu. C. Gereja sama dengan persekutuan. D. Gereja sama dengan organisasinya dengan lembaga lain. E. Gereja memiliki hakikat yang sama dengan persekutuan. Baiklah sahabat semua, bahwa jawaban yang benar itu adalah A. Karena Allah telah memanggil. Langsung aja kita lanjut ke soal nomor 2. Allah disebut Allah yang cemburu. Untuk itulah Allah memberi hukumnya kepada manusia supaya manusia dapat mengatur hidupnya dan hanya menyembah Allah saja. Ini terbukti dari pernyataan Tuhan dalam A. Hukum Taurat yang pertama, B. Pengakuan Imam Rasuli, C. Hukum kasih, D. Hukum pertama dan terutama, sedangkan yang E. Keluaran dari tanah Mesir. Jadi teman-teman semua apa yang menjadi jawaban yang benar? Nah, jawaban yang benar itu adalah A. Hukum Taurat yang pertama. Yuk kita lanjut soal nomor 3. Hak asasi manusia pada hakikatnya berbicara tentang harkat dan martabat manusia. Sebab A. Manusia adalah ciptaan manusia. B. Hak asasi adalah hak dasar. C. Hak asasi adalah pemberian Tuhan. D. Hak asasi bersifat universal. Sedangkan yang E adalah hak asasi mengandung unsur sosial. Nah, jawaban yang paling betul itu ialah C. Hak asasi adalah pemberian Tuhan. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Cara pandang atau sikap bahkan cita-cita yang hendak mempertahankan keberagaman tanpa mengabaikan pentingnya persatuan dan kesatuan disebut dengan A. Kemajemukan, B. Multikulturalisme, C. Multikultural, D. Masyarakat kepulauan, E. Kebudayaan tradisional. Maka jawaban yang benar adalah B. Multikulturalisme. Kita lanjut aja ke soal nomor 5. Nilai-nilai moral dan budaya hak asasi manusia bersifat lokal dan partikular. Ini sesuai dengan teori A. Analisis, B. Realistis, C. Relativitas, D. Radikal, E. Universal. Jadi jawaban yang betul untuk soal nomor 5 ini adalah C. Relativitas. Teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Manusia yang hidup dalam keegoisan dan tidak menerima keberadaan orang lain akan memandang multikultural sebagai potensi terjadinya A. Persaingan, B. Persatuan, C. Persahabatan, D. Kekurangan, sedangkan E. Konflik. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 6 ini adalah E. Konflik. Nah teman-teman, belum bosan kan? Mari kita lanjut ke soal nomor 7. Keberagaman budaya, suku, agama, dan cara pandang yang tepat menjadikan setiap perbedaan sebagai kekayaan yang bermanfaat bagi kehidupan bersama. Dan perbedaan itu menjadi pemersatu bangsa. Seperti semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi A. Berakit-rakit ke hulu, berenang-berenang ke tepian. B. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. C. Bhinneka Tunggal Ika. D. Orait Labora. E. Pantang menyerah. Jadi jawaban yang benar itu adalah sesuai semboyan kita, yaitu C. Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah teman-teman, kita lanjut aja ke soal nomor 8. Daud menunjukkan penghormatan terhadap kedaulatan Tuhan ketika mendapat kesempatan membunuh Saul, sehingga Daud bertindak A. Bersahabat dengan Yonatan, B. Bermain suling di depan Saul, C. Memotong punca jubah Saul, D. Memimpin perang melawan Amalek, E. Allah memberi kesempatan kepada Saul. Jadi jawaban yang betul adalah yaitu C. Memotong punca jubah Saul. Kita langsung saja ke soal nomor 9. Manusia adalah pribadi yang utuh di hadapan Tuhan dan sesamanya dan bertanggung jawab langsung kepada Allah. Oleh sebab itu manusia disebut sebagai A. Manusia ciptaan, B. Ciptaan yang segambar dengan Allah, C. Ciptaan yang baik dan benar, D. Ciptaan yang berbeda, sedangkan E. Ciptaan yang sama dengan yang lain. Jadi jawaban yang betul untuk nomor 9 adalah B. Ciptaan yang segambar dengan Allah. Kita masuk ke soal yang nomor 10.
Pelanggaran hak asasi manusia juga sudah ada di dalam Alkitab semenjak dari Perjanjian Lama. Ini terbukti atas keserakahan Raja Ahab dan istrinya Isabel yang merampas hak warisan dan sampai merampas hak hidup itu terjadi kepada salah satu abdi Allah yang bernama A. Daud, B. Mephiboset, C. Elimelek, D. Nabot, dan E. Ishak. Jadi jawaban yang betul untuk soal nomor 10 ini adalah D. Nabot. Baiklah teman-teman semua, kita sudah membahas ada 10 soal tentang SKB guru agama Kristen pada saat ini. Nah, tunggu video-video selanjutnya, kita akan bahas semakin banyak lagi soal-soal SKB guru agama Kristen dan juga penyuluh. Semoga kamu menjadi salah satu ASN di tahun ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.